Hai semua, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman-teman dan kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk bisa membuat alas rajut, baik itu untuk tas atau juga dompet. Ada 3 bentuk alas yang kita kenal selama ini, yaitu berbentuk persegi, kemudian berbentuk bulat, dan juga oval. Nah, kali ini kita bakal belajar mengenai alas dengan bentuk persegi. Alas bentuk persegi bisa dikerjakan dengan cara memutar dan juga bolak-balik. Nah, kali ini kita bakal belajar membuat alas dengan cara bolak-balik. Hasil jadi dari alas bolak-balik bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, alas yang kita kerjakan dengan cara bolak-balik seperti ini, itu adalah cara yang paling mudah. Kenapa? Karena sejak awal kita bisa menentukan berapa jumlah stitch yang kita perlukan. Jadi misalkan kita ingin membuat motif dari kelipatan 10, maka sejak awal kita sudah bisa menentukan berapa jumlah stitch yang kita perlukan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti sama-sama. Di sini saya akan menggunakan benang polyester merek Polyindo dan juga Hakpen Tulip Gold dengan ukuran 4/0 yang ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan benang yang tersedia di rumah, jadi tidak harus menggunakan Polyindo. Bisa menggunakan benang nilon atau mungkin juga benang polyester merek lainnya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa dengan membuat alas persegi seperti ini, kita bisa menentukan jumlah stitch yang kita inginkan sejak awal. Jadi misalkan saja teman-teman ingin membuat motif dengan kelipatan 10, misal ya, kita bisa membuat stitch yang ada di sini berjumlah kelipatan 10 juga, misalnya saja biar gampang menghitungnya. Jadi di sini 40, di atas 40, di bagian kanan ini ada 10, bagian kiri juga 10, jadi total keseluruhan stitch yang kita miliki ketika dijumlahkan adalah 100 stitch. Nah, dengan mengetahui sejak awal berapa jumlah stitch yang kita miliki, teman-teman bisa saja mengubah tujuan awal motifnya. Jadi kalau tadi misalnya di awal teman-teman ingin membuat motif dengan kelipatan 10 dan kita sudah memiliki 100 stitch ya. Nah, kemudian tiba-tiba teman-teman berubah pikiran nih, ternyata ingin membuat motif dengan kelipatan 2 aja deh ya, atau mungkin dengan kelipatan yang lain, kira-kira berapa ya? Nah, dari 100 stitch yang teman-teman miliki ada beberapa pilihan jumlah kelipatan motif yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi bisa dengan kelipatan 10 karena memang jumlahnya 100 stitch, atau mungkin juga dengan kelipatan 5 ya, dan juga pilihan lainnya adalah dengan kelipatan 2. Nah, itu pilihan yang teman-teman miliki ketika sudah mengetahui, oh ternyata saya mempunyai 100 stitch nih. Nah, saya bakal membuat motif apa aja dengan 100 stitch ini. Ternyata pilihannya ada 3, dengan kelipatan 10, kelipatan 2, atau mungkin juga dengan kelipatan 5. Nah, itu keuntungan yang kita miliki atau kelebihan dari motif persegi dengan cara bolak-balik mengerjakannya. Nah, sebagai contoh untuk teman-teman supaya lebih mudah membuatnya, kali ini saya bakal membuat motif rajut berupa dompet dengan motif kelipatan 3. Untuk motif kelipatan 3, nantinya saya akan membuat perkiraan seperti ini. Jadi, mudah-mudahan ini bisa terlihat jelas ya. Jadi, motif di bawah atau stitch yang ada di bagian bawah ini nanti saya akan membuat stitch sebanyak 35. Otomatis di atas akan mengikuti jumlahnya juga 35. Kemudian di sebelah kanan di sini ini ada 10 dan di sebelah kiri berjumlah 10. Jadi total yang saya miliki adalah 90. 90 kalau saya bagi 3 jumlahnya 30, berarti ini bisa kita buat motif dengan kelipatan 3. Nah, karena di sini di bawah ini saya ingin membuat 35 stitch, maka rantai awal yang kita buat nantinya adalah 36.
Nah, ini adalah rantai 36 yang sudah saya buat. Untuk teman-teman yang masih pemula sekali, bisa melihat cara membuat rantai di video saya yang lain. Selanjutnya, karena kita butuh 35, otomatis ya, 36 rantai ini ketika kita masuk untuk membuat single crochet, masuk di rantai yang kedua, maka akan berkurang 1 sehingga total SC yang kita miliki adalah 35. Jadi, masukkan hakpen di stitch atau lubang rantai, kemudian kait benang, lalu kait benang lagi, bawa keluar di 2 lingkaran di hakpen seperti ini untuk membuat single crochet. Jadi masukkan hakpen, kait benang melewati lubang, kemudian kait benang lagi, bawa keluar di 2 lingkaran di hakpen. Nah, seperti itu terus sampai di ujung rantai. Nah, ini kita sudah sampai di ujung stitch. Jika teman-teman masih kurang yakin bahwa jumlah stitch yang kita miliki ini berjumlah 35, bisa dihitung lagi dari awal ya. Jadi dihitung dari sebelah sini, sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai di sini jumlahnya harus 35. Kemudian kita buat rantai 1, lalu kita balik. Setelah itu buat single crochet lagi di lubang yang sama di bawah rantai 1 di sebelah sini. Kita buat single crochet atau SC lagi sampai di ujung kiri. Jadi sampai selesai di sini. Sehingga total stitch yang kita miliki jumlahnya kembali 35. Jadi tidak boleh berkurang, tidak boleh lebih. Kalau berkurang berarti ada yang terlewat, kalau lebih berarti 1 lubang atau 1 stitch ada yang diisi 2 SC. Kita lakukan seperti ini terus sampai di ujung stitch. Ini baris yang kedua sudah selesai. Sebentar lagi selesai. Nah, ini jadi ketika kita sudah menyelesaikan baris yang kedua, maka bentuk dari alas kita atau motif yang ada di rajutan kita akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada semacam batas atau garis ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat motifnya sama seperti yang baru saja kita buat ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi setiap motif seperti ini berarti itu hasil dari bolak-balik 2 kali ya. Jadi kalau misalnya kita membuat 10 baris berarti kita bolak-baliknya sebanyak 10 kali, sehingga total motif atau kelompok motif yang kita miliki itu akan ada 5. Nah, kalau ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita bolak-baliknya sebanyak 12 kali, berarti menghasilkan motif kelompok motif SC ini sebanyak 6. Nah, berarti nanti teman-teman tidak usah bingung kalau misalnya mana sih yang bagian permukaan dan mana yang bagian dalam. Nah, bisa dilihat dari sini aja. Berarti ini kalau kita hitung jumlahnya ada genap, nanti kita buatkan 10 nih. Ini kan kita akan membuat 10, berarti nanti jumlah kelompok motif yang kita miliki ada 5. Bolak-balik seperti itu ada 5. Berarti ini ya, kalau sudah ada 5 kelompok itu berarti sudah 10 baris. Jadi tidak usah bingung ya, karena ketika sudah terbentuk begini mungkin teman-teman bingung, ini sebenarnya sudah berapa baris ya ini tadi. Nah, jadi kalau sudah ada bentuk motif seperti ini sebanyak 5 kali berarti nanti sudah 10 baris. Kalau ini ada 6 motif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu berarti kita membuatnya sebanyak 12 baris. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ini sudah di baris yang kedua. Kembali kita melakukan cara yang sama seperti di baris pertama tadi. Kita buat chain 1 atau rantai 1, kemudian dibalik.
Lalu kita membuat single crochet lagi sampai di ujung sini, dan jumlah stitchnya harus sekali lagi tetap 35. Kita buat SC pertama di bawah rantai di sini. Jadi buat lagi, ini baris yang ketiga, seterusnya sampai dengan baris yang ke-10 nanti caranya sama seperti ini. Jadi setiap kali di ujung atau di stitch yang terakhir kita buat rantai 1, kemudian dibalik. Seperti itu seterusnya sampai nanti di baris ke-10. Kita sudah sampai di baris yang ke-10. Nah, ini hampir selesai alas persegi yang kita buat. Seperti ini hasil jadi sampai dengan baris yang ke-10. Jadi teman-teman bisa lihat kita punya 5 kelompok motif. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Garis batasnya di sini ya. Jadi kalau sudah ada 5 kelompok motif, berarti kita sudah berada di baris yang ke-10. Kemudian di setiap ujung dari alas persegi ini kita isi dengan 2 SC. Jadi ujungnya nanti di sebelah sini ini kita isi 2, kemudian di sini isi 2. Begitu juga dengan sebelah sini dan ini ya, kita isi masing-masing 2. Kemudian bagaimana cara kita memastikan bahwa tadi saya sampaikan kalau di sini jumlahnya 35, ini 35, di sini 10, berarti ini nanti akan ada 10 SC. Di sini juga harus nanti ada 10 SC. Jadi yang kita isi 2 ini tadi, ini kan sudah diisi 1 ya, berarti kita isi 1 lagi. Nah, ini kita hitung stitch pertama untuk sisi sebelah kiri. Jadi 1, kemudian ini adalah SC yang kedua, kemudian ini SC yang ketiga. Kita isi di setiap lubang di sini ya. Jadi ini kemudian sebelah sini, kemudian ini adalah stitch yang kita miliki di sisi kiri ini. Jadi tadi sudah ada 3 SC, ini SC yang keempat, ini SC yang kelima, kemudian ini SC yang keenam, ketujuh, kemudian ini SC yang ke-8, ke-9, dan yang terakhir ke-10, karena di sini jumlah SC-nya harus ada 10. Jadi di sebelah sini kita isi dengan SC yang ke-10. Nah, ini untuk sisi sebelah kiri. Jadi begini ya. Nah, ini. Kemudian di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa di setiap ujung harus diisi 2. Jadi di sini ini kita isi dengan 1 SC. Nah, dia adalah SC pertama untuk sisi bagian bawah. Jadi tadi kan bentuknya posisinya seperti ini. Ini sudah kita isi dengan 10 SC. Kemudian sisi yang bawah ini tadi yang pertama, lubang pertama atau stitch pertama sudah kita isi 1 SC. Nah, ini kita isi 1 lagi. Jadi ini kita hitung sebagai SC yang pertama untuk sisi bawah ini. Kita buat SC di garis ini, jadi di lubang sebelah sini. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada semacam garis kecil ini ya. Nah, kita isi di bawahnya ini, di lubangnya ini. Nih, kemudian di sini, lalu di sini. Nah, ini kita isi sebagai SC-nya. Ini yang kedua, sambil dihitung boleh ya, untuk memastikan bahwa jumlah yang kita inginkan di sebelah sini nanti harus 35. Berarti ini sudah ada 4, 1, 2, 3, 4. 5, 6,
7, 8, dan seterusnya. Kita pastikan jumlahnya harus 35. Ini sudah di stitch yang ke-33, kemudian 34. Nah, 35 kita nanti akan membuat SC itu bukan di sebelah sini, tetapi di bawahnya. Jadi di sini ya. Ini adalah SC yang ke-35. Kemudian kita isi satu lagi SC. Kita hitung sebagai SC pertama untuk sebelah sisi ini atau kanan ya. 1, ini yang kedua. Kemudian di sini ini yang ketiga. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ini yang ke-8, ke-9. Nah, SC yang ke-10 untuk sisi kanan berada di ujung sebelah sini. Ya, ini adalah yang ke-10. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian atas dari alas ini. Karena kita sudah berada di bagian atas, kita tinggal melanjutkan saja. Tadi ini yang paling ujung ini sudah kita isi satu. Ya, nah ini kita isi satu lagi. Kalau ada yang tali yang atau benang yang masih menjuntai begini, kita ikutkan saja ya. Atau bisa juga langsung diputus dengan korek api. Jadi ini kita isi satu lagi, karena di ujung harus diisi 2 kan ya. Nah, ini sudah kita isi lagi 1, jadi isinya 2. Yang di sini atau yang terakhir kita buat tadi ini, kita hitung sebagai SC pertama untuk bagian atas. Jadi ini SC yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nanti sampai jumlahnya 35, terakhir adalah di sebelah sini. Nah, ini kita sudah sampai yang terakhir untuk bagian atas ya. Jadi ini adalah stitch yang ke-33, ini 34, dan ini yang ke-35. Nah, ini sudah jadi alas kita, sudah kita SC keliling, jadi ini sudah jadi. Untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa langsung membuat untuk motifnya. Jadi atau untuk motif dompet atau badan dompet atau badan tas ya, tergantung nanti ukuran segini ini kira-kira teman-teman ingin membuatnya jadi dompet atau jadi tas. Jadi ini untuk alas kita total stitch yang kita miliki adalah 90. Jadi kalau kita ingin membuat motif dengan kelipatan 3, stitch 90 ini sudah cukup ideal. Kemudian kalau misalnya teman-teman berubah pikiran mau membuat dengan kelipatan 10 juga bisa banget. Kelipatan 2 juga bisa ya. Jadi kelipatan 5 pun bisa karena totalnya ada 90 stitch. Jadi bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2 juga. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.